Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Kita kembali lagi ya ke study group. Sekarang kita udah masuk ke study group yang ketujuh. Nah, mungkin aku pengen ngetes dulu kali ya. Ini suara aku kedengeran nggak ya? Mungkin boleh chat aja kalau kedengeran. Udah tolong ya guys. Kedengeran nggak ya? Kedengeran dengan baik? Halo, Mas Noval, mungkin suara aku kedengeran nggak ya? Aman, Mas. Oke, siap. Karena udah jam 2 lewat 40 ya. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman ke materi. Nah, tapi sebelum itu mungkin ada teman-teman yang mungkin saat kemarin ya aku baru mementor study group itu di study group kelima dan mungkin teman-teman yang baru tahu aku juga yang perkenalan dulu kali ya, perkenalan secara singkat. Nama aku Muhammad Tamarido, kalian bisa panggil aku Amar aja, terserah kalian. Nah, pada materi saat ini kita akan ngebahas terkait natural language processing. Nah, fokusnya ini nih masih ke tradisional ya teman-teman. Nah, dan ini ada sosial media aku bisa dicek aja kalau misalkan kepo. Nah, sekarang kita masuk ke materinya aja ya teman-teman. Oh iya, nanti selama mentoring kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, feel free aja ya. Langsung tanya aja, hand raise aja kayak gitu. Nah, ini untuk presentation linknya, aku harap teman-teman kalau bisa ya, sambil buka presentation linknya, mungkin aku kasih juga kali, biar enak. Soalnya di sini nanti bakal ada link-link kayak head on, terus habis itu ada juga Kaggle competition ya teman-teman. Karena kan ngingat kemarin kayaknya lumayan banyak juga kali ya. Nah, ini untuk slide Google Slide-nya ya. Bisa teman-teman coba buka aja, soalnya banyak linknya juga di situ. Nah, kita akan masuk ke topik utama kita nih. Kita akan masuk terkait apa itu Natural Language Processing atau NLP ya. Terus kita akan masuk text processing, lalu ada text extraction atau fitur extraction ya teman-teman. Lalu model apa aja sih yang digunakan untuk Natural Language Processing. Nah, sebelum itu kita recap dulu kali ya apa yang telah kita pelajarin ya di minggu kemarin. Di minggu kemarin kita kan udah ngepelajarin terkait tentang computer vision ya. Nah, itu kan salah satu bagian dari deep learning dan mungkin kita akan ngebahas sedikit juga terkait tentang deep learning. Karena mungkin minggu depan kita baru ngepelajarin natural language processing menggunakan deep learning ya teman-teman. Untuk saat ini masih tradisional. Nah, untuk pertama ini mungkin teman-teman udah baca juga ya pas tadi grup kemarin juga kita masuk ke classification dulu misalkan. Nah, kalau misalkan kemarin itu kan kalau misalkan image ini sebagai contohnya ada klasifikasi hewan ya, mana yang anjing, mana yang kucing kayak gitu. Ini salah satu classification image kayak gitu. Salah satu eh, task atau tugas untuk pada computer vision. Nah, terus ada lagi. Nah, kalau misalkan kita masuk ke salah satu tasknya lagi nih, mungkin teman-teman udah baca juga di slide, ini ada spam detection. Nah, spam detection ini adalah sebenarnya bagian dari NLP, Natural Language Processing. Jadi, kita ngecek nih misalkan di email kita apakah ada spam atau tidak, kita bisa klasifikasikannya. Nah, nanti kita akan ngebahas seputar ini klasifikasi ya teman-teman. Jadi selama nanti ke depannya kita akan fokus ngebahas klasifikasi seperti itu. Nah, kan kalau misalkan computer vision kemarin itu tuh sebenarnya murni deep learning kebanyakan itu ngegunain deep learning. Nah, cuma kalau misalkan NLP sebenarnya kita bisa pakai machine learning ya teman-teman. Kita bisa pakai model yang paling sederhana. Misalkan kayak model decision tree ataupun random forest itu juga bisa pakai machine learning sederhana. Tapi juga bisa pakai deep learning kayak misalkan transformers. Nanti mungkin akan jelaskan minggu depan. Nah, kemarin kita udah ngebahas computer vision. Jadi kalau sesuai namanya ya teman-teman, kalau computer vision ya itu fokusnya itu ke gambar ataupun ke video kayak gitu. Nah, kan kemarin kita udah ngebahas tentang image classification. Nah, ini yang jadi pembelajaran utama kita. Apa sih natural language processing? Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu juga kali ya, udah ngebahas dan udah nyari-nyari juga riset-riset juga apa itu NLP. ChatGPT itu tuh NLP, terus kayak misalnya Claude itu NLP, pokoknya sesuatu yang teman-teman gunain AI sekarang itu tuh nggak jauh-jauh dari NLP ya teman-teman. Nah,
Terus apa sih NLP kayak gitu? Nah, kalau misalkan secara definisi baku tuh lumayan agak panjang ya, banyak referensinya. Cuman kita singkat aja nih teman-teman. Nah, NLP itu atau Natural Language Processing itu tuh kalau misalkan definisi singkatnya itu tuh cara agar mesin bisa mengerti bahasa manusia. Intinya itu gimana mesin itu bisa memahami, mengerti, bahkan bisa merespon ya teman-teman. Kayak ChatGPT kan bisa merespon juga gitu. Nggak cuma memahami, tapi juga bisa merespon dari bahasa manusia. Nah, bahasa manusia ini bukan bahasa Indonesia, Inggris, ataupun bahasa umum aja nih. Kayak misalnya kita buat bahasa sendiri itu bisa teman-teman. Asalkan ada resource atau datasetnya. Asalkan kita punya sumber dayanya, kita bisa ngasih mesin ini pembelajaran pakai bahasa yang kita buat kayak gitu ya teman-teman. Sebagai contoh nih, kayak misalnya di kanan, dia itu menanyakan kepada kita, halo apa kabar? Lalu kita jawab, luar biasa terima kasih seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh dari NLP. Nah, gimana sih cara kerja NLP itu? Ngemahamin suatu bahasa gitu. Nah, mungkin analoginya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini mungkin analogi secara kasarnya aja. Intinya, mesin itu nggak bisa ngepahamin suatu teks. Nah, jadi oleh karena itu tuh harus diubah dulu menjadi suatu angka. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau misalkan mesin itu, komputer itu hanya memahami biner atau angka 0101. Pokoknya sesuatu yang bentuknya angka. Jadi kalau misalkan dalam bentuk teks, mereka tuh tidak ngerti. Mesin komputer itu nggak ngerti. Jadi kita harus ubah dulu nih teman-teman. Nah, nanti ada disebut namanya preprocessing atau nanti kita masuk ke fitur extraction. Jadi kita ngubah suatu teks ini yang awalnya eh, kalimat yang panjang, nah ini akan berubah menjadi suatu nilai numerik atau nanti lebih tepatnya adalah vektor numerik. Nanti dari vektor numerik ini dia paham nih, oke, dia udah masuk ke sini, dia akan memahamin, oke, kucing sedang tidur, yaitu maknanya adalah kucing yang memang sedang tidur. Nah, ini sebagai contoh ya, misalkan kita analogikan dalam konsep visual. Misalkan kucing sedang tidur, ya dia memahami ini ya kucing sedang tidur kayak gitu. Kucing sedang tidur ya begini, bentukan visual yang dia pahamin oleh si mesin ataupun komputer ini ya teman-teman. Gitu. Nah, kalau NLP sendiri itu bisa ngapain aja sih? Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman eh tahunya ya sekarang mungkin kayak Google Translate. Google Translate itu bagian dari NLP. Terus ada lagi kayak yang paling sering banget nih. Misalkan teman-teman kayak buat tugas besar atau melihat cutting-cutting nih. eh Tugas akhirnya mereka tuh kebanyakan kalau nggak jauh-jauh dari kayak ngecek, wah ini fraud atau bukan, penipuan atau bukan. Misalkan Shopee review atau enggak kayak Tokopedia ataupun kayak ngecek dari eh beberapa online shop kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngecek nih dari hasil ulasan reviewnya, oh kita nge-review nih, oke, ternyata kebanyakan dari toko ini nih hasil sentimennya tuh negatif karena jelek gitu dari layanan segala macamnya. Terus ada lagi kayak voice assistant nih. Kayak misalkan teman-teman main ini nih, Siri ataupun kayak Google Assistant. Nah, itu tuh bagian dari NLP juga. Cuman itu pakainya kan audio. Nanti audio itu bakal diubah menjadi teks seperti itu teman-teman. Nah, nanti ada Google Translate juga nih. Google Translate adalah bagian dari NLP. Nah, ini ada email juga, misalkan nge-spam email atau enggak email yang pengen kita masukin tuh email yang dari siapa kayak gitu, bisa kita klasifikasi gitu. Nah, sebenarnya nggak cuma ini teman-teman. NLP tuh nggak cuman terkait tentang ini doang, tapi banyak nih. Teman-teman bisa cek aja sendiri di Hugging Face. Ini nih salah satu situs mungkin mirip kayak GitHub, mungkin teman-teman udah pernah tahu juga ya GitHub itu apa. Nah, ini adalah salah satu apa ya bisa dikatakan sosial medianya anak AI atau machine learning kayak gitu. Nah, di sini nih banyak NLP itu bisa ngapain aja? Bisa klasifikasi, bisa table question answering. Jadi dia ngasih kita punya pertanyaan, dia harus ngasih jawaban kayak gitu. Terus ada zero classification, ada translate juga, ada meringkas juga. Misalkan ada satu paragraf pengen diringkas jadi satu kalimat bisa. Terus ada lagi fitur extraction. Terus text generation. Nah, kayak ChatGPT ini maksudnya text generation. Terus ada sentence similarity, ngecek apakah dua kalimat ini memiliki makna yang sama atau enggak kayak gitu. Terus ada text ranking, ada fill mesh kayak gitu. Nah, sekarang gimana sih NLP ini kemajuannya ya teman-teman? Nah, nanti kita akan fokus ngebahas NLP tradisional doang nih, kayak generative AI atau LLM nih. Kemungkinan nggak kita bahas kayak gitu. Mungkin nanti ya teman-teman kalau misalkan kita mau ngadain ngebahas fokus ke ini ya. Mungkin nanti akan kita bahas ke hal tersebut, tapi nggak di study group. Nah, kita akan ngebahas NLP tradisional.
NLP tradisional itu tuh ada istilah sendiri nih, natural language understanding. Jadi apa sih itu? Nah, itu adalah memahami informasi yang diberikan sebelumnya doang nih. Sebagai contoh, misalkan ada mesin yang dia itu ngebedain mana spam, terus mana yang kategorinya nih sosial, apakah kategorinya teknologi atau bukan. Jadi kita pisahin nih, kita filter. Dia tuh cuma ngemahamin apa yang telah kita kasih kayak gitu. Jadi memilah doang tujuannya dari si mesin ini, contohnya ini. Nah, berbeda lagi dengan yang sekarang nih. Kita udah masuk ke generative AI nih. Misalkan teman-teman kayak ChatGPT, terus kayak misalkan Claude, Anti-Gravity, kayak VS Code, GitHub Copilot. Nah, itu kan udah masuk ke generative AI ya. Bahkan udah agent gitu. Nah, itu tuh ada istilahnya lagi tuh. Itu masuknya ke Natural Language Generation. Jadi dia itu nggak cuma dapat informasi, tapi bisa membuat informasi sendiri gitu. Sebagai contoh nih, ini kan ada robot. Nah, robot yang ini nih bisa membuat gambar sendiri, teman-teman. Dia itu membuat suatu gambar baru dari berapa referensi-referensi gambar-gambar yang pernah ada gitu. Jadi dia membuat suatu gambar baru gitu. Mungkin analoginya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin perbedaannya dari NLP tradisional sama yang modern sekarang ini, generative AI atau LLM. Nah, tapi nanti kita fokusnya ke NLP tradisional ya. Nah, gimana sih alur kerja dari NLP itu sendiri? Sebagai contoh nih, misalkan kita masukkan suatu teks, nanti dari teks itu bakal masuk ke pre-processing. Pre-processing itu apa? Intinya dari teks-teks yang kotor itu yang banyak kalimat-kalimat yang kurang baik ataupun banyak emoji atau segala macam, kita bersihin, kita pisahin, habis itu kita lakukan ekstraksi fitur awalnya bentuknya teks diubah menjadi suatu numerik atau angka gitu. Lalu setelah itu kan angka itu udah bisa dipahamin oleh mesin. Bolehlah masuk ke model machine learning. Nanti setelah itu baru deh outputnya ini apa kayak gitu. Nah, kita masuk ke text processing nih teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan nih, kenapa kita harus ngelakuin pre-processing kayak gitu? Nah, itu kayak apa ya? Kalau misalnya kita masuk ke pre-processing, ibarat kita mempunyai suatu bahan makanan yang kotor. Nah, tapi kan itu bahan makanan nggak bisa kita langsung pakai kan, nggak bisa kita langsung masak. Oleh karena itu kita harus ngebersihin dulu, atau mungkin kita potong-potong dulu, baru kita bisa masak. Nah, analoginya mungkin mirip seperti itu. Sebagai contoh nih teman-teman, kalau misalkan kita ada suatu teks nih, misalkan teksnya dalam bentuk HTML, mungkin teman-teman yang belajar web mungkin tahu ya. Nah, kata ini nih ini sebenarnya nggak penting nih teman-teman, kayak div terus kayak href kayak gini, ini kan tag HTML ya, ini nggak perlu, kita cuma butuh produk ini sangat bagus aja. Terus ini ada slang atau nggak typo, ini kan kalimat kayak gaul gitu ya atau disingkat-singkat lah. Nah, kita nggak butuh yang disingkat ini gitu, bukan nggak butuh. Kita butuh kalimat yang lebih jelas gitu, sorry, kata yang lebih jelas, kayak banget harusnya banget bukan BGT gitu. Terus abis itu nih kayak misalkan inkonsistensi kayak gitu. Kayak misalkan mobil, ini M-nya besar, terus ada mobil M-nya kecil, terus ada mobil semuanya kapital kayak gitu. Jadi kan nggak konsisten. Jadi mesin itu jadi lebih susah buat mahaminnya. Ini sebenarnya kata yang sama atau bukan sih? Soalnya kan beda gitu. Walaupun cuma kapital doang. Nah, nanti ini jadi permasalahannya nih. Nanti kita bisa ngehandle hal tersebut kayak gitu. Terus ada noise nih, kayak misalkan ini kan link ya. Nah, misalkan link ini nih nggak butuh nih HTTPS terus kayak titik backslash backslash Shopee. Nah, kita cuma misalkan cuma butuh dia dari mana sumbernya. Ternyata dia dari Shopee, nggak butuh nih HTTPS titik backslash backslash Shopee kayak gitu. Terus ada emoji juga. Nah, emoji ini bisa kita hapus atau kita bisa ubah kayak gitu. Tujuannya untuk ngebersihin ya teman-teman, biar si mesin ataupun komputer ini bisa paham bahasa yang kita pakai itu apa kayak gitu. Nah, kita masuk ke text cleaning nih. Kita ngebersihin data yang tadi awalnya kotor banget menjadi suatu kata yang bisa dipahamin oleh mesin ataupun komputer. Nah, sebagai contoh ya tadi kan ada HTML tag nih. Kita nggak butuh yang ini, nggak butuh div, nggak butuh href, terus nggak butuh emoji, terus kayak underscore rekomendasi, kita underscore-nya nggak butuh nih. Terus ada lagi HTML tag-nya nggak butuh. Gimana sih buat menangani hal tersebut? Kita bisa pakai scaffolding atau noise removal. Nah, sebenarnya nggak harus pakai dua ini ya teman-teman. Ada banyak hal lagi yang bisa kita pakai kayak gitu. Cuma ini sebagai contoh karena case-nya seperti ini. Nah, sebagai contoh, kita ingin membuat teksnya ini nih dia itu
awalnya yang kalimat nggak penting, sorry, kata yang nggak penting kayak div, href ini hilang, kita bisa pakai noise removal nih, sesuai namanya. Noise removal ini menghapus tag HTML, URL atau link, atau enggak emoji, atau enggak karakter non alfabet, kayak underscore. Underscore itu kan non alfabet kayak gitu. Nah, kita hapus, tanda serunya kita hapus, terus ini HTML kita hapus, emojinya dihapus, terus tanda pagarnya dihapus, HTML-nya dihapus kayak gitu. Nah, gimana sih nanti hapusnya? Nanti kita pakai regex ya, regular expression di Python kayak gitu. Nah, nanti setelah itu masalahnya yang kedua nih, huruf kapitalnya banyak kayak gitu. Nah, untuk mempermudah mesin memahami, kalau bisa kita ubah menjadi lowercase kayak gitu. Kita jadi hurufnya kecil semua. Kayak misalkan produk ini sangatnya ini huruf kapital gitu. Lebih baik diubah menjadi huruf kecil lah gitu, teman-teman. Nah, nah, setelah udah bersih, tadi kan awalnya produk ini sangat bagus, klik sini rekomendasi. Nah, ini lebih dipahami oleh mesin. Nanti akan kita masuk ke tokenization. Tokenization itu apa sih? Nah, sebagai contoh ya, kita ada suatu kalimat, namanya misalkan saya belajar NLP, kalimat tersebut. Nah, kalau misalkan kita langsung masukin saya belajar NLP, kemungkinan mesinnya itu tuh lebih berat lagi komputasinya. Biasanya kalau misalnya udah pakai modern modern NLP, kayak generative AI atau segala macamnya, itu proses di belakangnya itu ngelakuin tokenization tuh teman-teman. Jadi kayak misalkan saya belajar NLP, itu tuh enggak saya belajar NLP langsung dimasukin, tapi dipotong-potong dulu. Biar apa? Biar eh, mengefisiensi si komputasinya atau perhitungan dari model NLP-nya itu sendiri teman-teman kayak gitu. Kayak misalkan saya belajar NLP, sayanya dipotong, belajarnya dipotong, NLP-nya dipotong kayak gitu. Nah, dipotongnya itu sebenarnya nggak harus per kata ya. Bisa jadi sub kata. Kayak misalkan saya belajar. Nah, belajar ini nih juga panjang. Kita pengen ubah menjadi belajar kayak gitu. Kita bisa potong seperti itu jadi sub kata. Terus NLP seperti itu. Nah, intinya garis besarnya itu adalah memotong jadi frasa, kata, atau sub kata. Pokoknya bagian yang lebih kecil dibanding kalimat itu sendiri, teman-teman. Itulah tokenization. Nah, setelah itu kita masuk ke filtration nih. Nah, setelah dari tokenization kan udah kepecah ya. Nah, nanti dari pecah-pecahan tersebut akan difilter nih. Mana kata yang nggak penting atau terlalu umum. Sebagai contoh, kata dan itu kan sering banget ya muncul ya. Terus kata yang sering banget muncul. Terus kata di sering banget muncul kayak gitu. Nah, kita bisa hilangin tuh teman-teman. Nama istilahnya adalah stop word gitu. Jadi kita menghilangkan kata yang terlalu umum gitu. Jadi kan kalau misalnya terlalu umum jadi susah gitu. Kurang unik sih dalam satu kalimatnya itu teman-teman. Jadi lebih baik dihapus aja. Nah, terus kita masuk ke normalization. Ada dua nih, ada steaming sama lemmatization. Sebagai contoh ya teman-teman, kan dari kata yang udah dipotong tadi, udah di tokenization tadi, misalkan ada kata berjalan. Kata berjalan ini kan ada imbuhan ber. Nah, kita ini pengen potong bernya. Biar apa? Biar dia tuh lebih banyak lagi. Kita bisa kelompokkan lagi. Bisa jadi kan ada di jalan, ada berjalan, terus ada jalanan kayak gitu. Nah, kita bisa potong imbuhannya. Nah, kita potong. Ini potongnya kalau stemming secara kasar. Kayak misalnya kata ber kita potong, terus kata di kita potong, terus kata an, jalan an kita potong kayak gitu. Nah, jadi jalan. Kita potong nih imbuhannya. Nah, kalau lemmatization itu apa sih? Nah, lemmatization ini adalah tujuannya mengembalikan kata ke bentuk bakunya. Sebagai contoh, menyapu jadi sapu. Nah, kalau misalnya kita pakai stemming, menyapu kata mennya kita hapus, masa menjadi hapus sih? Nah, itu kan jadi nggak jelas ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk case kayak menyapu, kalau misalkan imbuhan yang men kayak gitu tuh eh lebih susah kalau misalnya kita pakai steaming, lebih baik pakai lemmatization kayak gitu teman-teman. Walaupun secara perhitungannya lemmatization ini berat banget gitu dibandingkan steaming. Steaming ini kan kita cuma motong doang. Kalau lemmatization itu kita harus nyari kamus besar, misalkan kamus besar Indonesia, kita tahu nih, oh ternyata menyapu itu kalimat bakunya adalah sapu kayak gitu. Nah, menyapu itu kita jadiin sapu, karena kalau steaming itu kan nggak bisa ya. Jadi harus masuk ke lemmatization untuk case yang kayak gitu. Nah, terus ini yang terakhir ada labeling. Nah, cuman kalau misalkan yang ini sebenarnya opsional ya.
Kalau misalkan di NLP sendiri itu jarang banget kita ngegunain ini. Post Enner ini lumayan agak advance juga. Nah, mungkin aku jelasin secara singkat aja. Jadi ada dua. Post sama Ner ini bukan satu cara atau teknik yang sama ya teman-teman. Ini teknik yang berbeda. Jadi ada postnya sendiri, terus ada nernya sendiri. Post ini kalau nggak salah apa ya berhubungan kayak speech gitu. Nah, terus ada ini name entity recognition. Nah, kalau misalkan post itu sendiri mau main struktur secara gramatikal. Kayak misalkan contoh, ada kata benda, kan ada nouns-nya ya kan, terus ada kata kerja gitu. Terus ada kata sifatnya juga kan. Kan kalau misalkan dalam satu kalimat kan pasti ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kayak gitu. Ada subjek, terus ada predikatnya juga dan sebagainya ya teman-teman. Nah, sebagai contoh kalau misalkan di post tagging, nah Barack Obama ini adalah kan kita anggap itu adalah bendanya, walaupun ini bisa masuknya ke subjek juga ya teman-teman. Nah, Barack Obama ini masuknya ke benda. Nah, lalu lahir ini kan kata kerjanya nih, lahir di Hawaii. Hawaii ini kata bendanya juga, karena menunjukkan suatu tempat kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu dari cara post tagging. Kita nge-labeling berdasarkan kata benda, kerja, dan sifat. Jadi kita kelompokkan nih Barack Obama itu termasuk ke kata benda atau kata kerja sih, ternyata dia masuk ke kata kerja kayak gitu. Terus habis itu ada name entity recognition nih atau NER. Nah, kalau misalkan NER ini kita nge-labelingnya berdasarkan apakah dia orang, lokasi, atau organisasi kayak gitu. Nah, Barack Obama ini kan termasuk orang ya. Nah, dikelompokin menjadi seorang, jadi orang nih. Nah, terus lahir sama di ini nggak masuk karena dia itu bukan lokasi organisasi kayak gitu. Nah, barulah Hawaii. Hawaii ini kan lokasi. Nah, jadi dikelompokkan ke kelompok lokasi kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang tadi ya pos ya, yang pos kan dia juga ngelompokin si lahir sama di. Tapi kalau misalkan ner, lahir sama dinya nggak dikelompokin. Karena dia cuma ngelompokin tiga doang. Apakah dia orang, lokasi, atau organisasi kayak gitu. Soalnya lahir dan di itu bukan lokasi lokasi dan organisasi, tapi kata kerja ya. Nah, terus ada yang terakhir, ini sebenarnya bukan bagian dari processing, cuman ini visualisasi aja. Kita pengen dapat informasi gitu. Kita bisa ngegunain namanya ngram. Ngram ini mungkin kayak tokenization ya teman-teman. Sebagai contoh ya tadi, misalkan ada satu kalimat, kita pengen tahu nih kalimat ini nih konotasinya ke hal baik apa hal buruk kayak gitu, secara singkat. Nah, kita bisa ngegunain word cloud nih. Nah, word cloud ini kita ngambil satu kata, katanya itu mana sih yang paling sering muncul misalkan dalam berapa banyak baris kalimat. Nah, kita pengen tahu nih kata yang sering muncul apa sih. Nah, sebagai contoh kata yang sering muncul itu bagus. Nah, misalkan oh ternyata dari ulasan review di Tokopedia, toko ini nih sering dapat review bagus. Nah, cuman hati-hati ya teman-teman karena dia cuma ngambil satu kata doang. Karena kalau misalkan kalimat satu kalimat kan bisa nyambung-nyambung ya teman-teman. Kita nggak tahu kalimat belakang sama kalimat depannya apa. Bisa jadi tulisannya tidak bagus. Cuma kan yang diambil itu bagusnya doang gitu. Jadi tidak bagus ini nggak keambil kayak gitu teman-teman. Jadi seharusnya ini harusnya tidak bagus, malah bagus. Karena ya tadi kepotong gitu. Si tidaknya ini kepotong gitu. Nah ini masuknya ke unigram ya teman-teman. Unigram itu satu kata doang gitu. Nah terus ada lagi bigram. Bigram ini dua kata. Sebagai contoh, pengiriman cepat. Ini kan dua kata ya. Jadi kita memotongnya ini bukan satu kata, tapi dua kata gitu. Kayak pengiriman cepat, terus kualitas bagus, terus kurir ramah, respon penjual, sama harga murah kayak gitu. Nah itu kan dua kata yang dipotong kayak gitu sebelumnya. Nah ini salah satu untuk visualisasi ya teman-teman. Sebenarnya banyak ya, nggak cuma word cloud sama ini kan pakai bar plot, tapi yang bentuknya vertikal kayak gitu. Nah, setelah ini kita masuk ke text extraction. Kan tadi kita udah ngebersihin si datanya, terus biar datanya mudah dipahamin sama mesin ya. Nah, sekarang kita masuk gimana sih algoritma buat ngubah si teksnya itu menjadi suatu angka atau numerik kayak gitu. Nah, kita tuh ada tiga ya umumnya. Ada sparse representation. Nah, ini pakai statistika ya. Jadi beneran for perhitungan kayak gitu. Jadi nggak ada eh, randomize-nya dan sebagainya kayak gitu. Mesin learning-nya mungkin sedikit lah di sini. Nah, kalau di dense representation, nah ini nih biasanya pakai neural network atau udah pakai machine learning kayak gitu.
Nah, lalu yang terakhir ada contextual embedding. Nah, ini udah masuk kayak ChatGPT, kayak misalkan Gemini, Claude. Nah, itu tuh masuknya ke contextual embedding kayak gitu. Kalau di dalam layarnya, mereka tuh ngelakuin contextual embedding kayak gitu. Nanti kita bakal ngepelajarin ini di minggu depan ya teman-teman, masuk ke modern NLP. Nah, untuk sparse representation, nah ini sebenarnya ada banyak, ada TF-IDF, back of word, sama ngram. Nah, ini salah satu buat mengubah si teksnya itu menjadi suatu angka atau numerik kayak gitu. Pokoknya garis besarnya dari teks menjadi satu numerik. Tujuan dari fitur extraction itu. Nah, terus ada dense representation buat embedding. Nah, ini nih ada word to vec, ada glove, ada fast tag. Nah, ini kalau misalkan dense representation umumnya awalnya teks menjadi suatu vektor numerik. Kalau yang ini cuma numerik doang kayak gitu. Nah, nanti mungkin akan dijelasin lagi ya perbedaannya kayak gimana. Nah, intinya berubah menjadi vektor. Kalau misalnya teman-teman ngepelajarin gitu ya di kalau nggak salah aku di semester satu aljabar linear, nah itu menjadi suatu vektor kayak gitu. Misalkan punya nilai X, punya nilai Y kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sparse representation. Kita masuk ke TF-IDF. Ini model paling sederhana banget, teman-teman. Seharusnya gampang banget. Teman-teman kayak ngitung manual pun sebenarnya bisa kayak gini. Cuman kalau misalkan data setnya banyak banget, ya lumayan juga sih capeknya kayak gitu. Nah, ini gabungan dari TF-IDF. Ini rumus ya, teman-teman. Ada term frekuensi. Nah, term frekuensi itu apa sih? Nah, term frekuensi itu adalah berapa banyak jumlah kemunculan kata dalam suatu kalimat gitu. Secara besarnya itu kalimat, dokumen itu kalimat lah kayak gitu. Atau enggak paragraf. Sebagai contoh nih teman-teman. Ini bisa nggak ya di nah, ini misalkan nah, ini dia. Misalkan aku punya kalimat misalkan produk ini sangat bagus sekali ya. Nah, ini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima. Wow gitu. Nah, ada enam. Produk ini sangat bagus sekali ya. Wow gitu. Nah, kita pengen tahu nih si produk ini nih jumlah kemunculannya berapa dalam satu kalimat gitu. Nah, ini kalimat ini nih maksudnya dokumen ya teman-teman kalau misalkan lihat di rumusnya. Nah, kita pengen tahu nih produk ini ternyata muncul satu kali dari 6 kalimat kan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tunggu, sabar. Satu, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya betul, nah enam. Nah, dari berarti jumlah kemunculan kan satu kali ya. Nah, kalau jumlah munculan satu kali dari enam berarti kalau misalkan kita ngikutin dari formula ini ya berarti satu dibagi dengan enam. Karena ini kan total kata dalam kalimat kayak gitu. Nah, misalkan sebagai contoh, misalkan produk-produk ini mana nih? Duh. Nah, oke. Nah, misalkan ada contoh lagi, misalkan produk produk ini sangat bagus sekali gitu. Nah, ini kan ada dua, jangan gini deh, ini jadi satu kalimat, satu kata yang sama kalau digabungin gini ya. Nah, dipisah kayak gini, misalkan produk-produk ini sangat bagus sekali, kayak gitu. Nah, produk ini kan muncul dua. Nah, kalau kita misalkan pakai rumus yang ini, nah itu kan ada dua nih kemunculannya, dibagi dengan jumlahnya nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Itu sama dengan satu per tiga, kayak gitu. Satu per tiga itu kalau nggak salah, sama sih kalau nggak salah, 0, berapa ya? 0,6 ya juga ya. Nah, kayak gitu. Habis itu, nah ini kan bagian dari term frekuensi. Nanti kita masuk lagi ada rumus untuk inverse dog frekuensi kayak gitu. Nah, inverse dog frekuensi ini apa? Nah, kalau inverse dog frekuensi ini adalah logaritma, ini logaritma ini basis 10 ya, teman-teman. eh ini by default kan kalau log nggak ada di atasnya nggak ada angka, itu tuh basisnya defaultnya 10 kayak gitu. Nah, misalkan contoh, eh, kalau misalkan IDF itu berapa banyak kata itu muncul dalam beberapa kalimat gitu. Misalkan ada 3 baris kalimat. Nah, misalkan kata produk itu tuh muncul 2 kali di 2 baris kalimat. Nah, berarti kan dari 3 baris kalimat itu
dua dibagi dengan tiga gitu. Sorry, log 2 dibagi dengan tiga gitu. Sebagai contoh misalkan tadi ada produk sangat bagus sekali. Terus ada lagi misalkan di sini eh, produk ini kurang baik. Nah, tapi di sini bilangnya barang ini sesuai gitu. Nah, ini kan ada tiga kata ya teman-teman ya. Nah, dari tiga kata ini, kata produk ini nih muncul dua kali teman-teman. Nah, jadinya dua dari tiga eh, baris kalimat si produk ini muncul dua kali doang gitu. Nah, berarti kan log dari dua dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata gitu dan tiga gitu teman-teman. Nanti dihitung aja. Ini kalau nggak salah hasilnya ada 0,4055 kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman untuk perhitungannya. Sebenarnya gampang untuk perhitungan dari term frekuensi sama inverse dog frekuensi kayak gitu. Nah, tadi kan contohnya udah ya. Misalkan kata-kata target ya. Misalkan tadi dia muncul satu kali dalam 6 kata. Nah, berarti kan satu dibagi 6 atau 0,1666 harusnya karena ini dibulatin kata satu. Nah, terus ada inverse frequency. Nah, itu adalah munculnya suatu kata dari banyaknya kalimat kayak gitu. Nah, dari tiga baris kalimat, dia tuh cuma muncul dua kali, berarti log 2 dibagi dengan 3 kayak gitu. Terus hasilnya adalah 0,4005 gitu. Nah, nanti dari hasil tersebut, turn frekuensi sama IDF-nya, nanti dikalikan ya teman-teman. TF sama IDF-nya dikalikan 0,1667 dikali 0,4055 kayak gitu. Hasilnya adalah 0,0676. Nah, itu tuh baru satu kata doang, kata produk doang. Nah, gimana dengan kata bagus, kualitas, kecewa, dan yang lain-lainnya, misalkan kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan cuma berapa kata, misalkan anggaplah kita punya data, itu tuh ada 10 kata unik. Nah, itu tuh masih bisa tuh teman-teman, masih gampang lah ngitungnya. Nah, cuman kalau misalkan katanya sampai jutaan, ratusan, itu tuh susah kalau misalnya kita manual ngitung sendiri pakai matematik gitu. Nah, lebih baik kita pakai mesin lah kayak gitu, dibantu sama mesin gitu. Nah, ini untuk sparse representation. Nah, cuman ada kekurangannya, ada kelemahannya. Misalkan kita punya suatu kalimat, saya suka makan nasi, sama kalimat nasi suka makan saya. Kalau misalnya di TF-IDF atau di sparse representation, ini satu kalimat yang sama maknanya kayak gitu. Nah, oleh karena itu, untuk hal kayak gini diusahakan kita jangan pakai model sparse representation nih, karena beda urutan aja itu udah beda makna kan kalau misalkan kita sebagai manusia sendiri gitu. Ya saya suka makan nasi ya, saya seorang manusia yang memang suka makan nasi kayak gitu. Nah, ini beda kan dengan nasi suka makan saya gitu. Masa nasi suka makan saya gitu? Bagaimana logisnya kayak gitu. Nah, untuk sparse representation ini mungkin kurang baik untuk hal yang kayak gini, teman-teman. Jadi cukup hati-hati aja dengan hal kayak gini. Nah, untuk menangguling hal tersebut gimana sih buat menanganin hal-hal kayak gini nih, permasalahan kayak gini, kalimat yang mungkin katanya sama, cuman urutannya beda. Nah, kita bisa masuk ke dense representation. Nah, apa sih dense representation itu? Nah, kita bakal pakai yang namanya word to vector ya, word to vec gitu. Nah, inti tujuannya dari word to vec ini adalah yang awalnya teks itu kita ubah menjadi suatu vektor. Nah, cuma ini kan vektornya vektor dua dimensi ya. Sebagai contoh, kita punya kalimat punya masuk ke monarki sama buah gitu ya. Ini terus kan kalau bagian sini masuknya ke buah-buahan nih. Dia masuk ke kelompok buah-buahan. Yang di sini masuknya ke monarki atau jabatan-jabatan misalkan raja, ratu, pangeran. Terus kayak misalkan ada apa ya beberapa jabatan lainnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari jaraknya yang gini, kan apel sama jeruk jaraknya sama, terus jeruk sama mangga juga jaraknya sama, terus raja, ratu, pangeran, nah ini kan di dalam satu kelompok yang sama kayak gitu. Nah, itu dari tujuan dari word to vec adalah mengubah teks jadi vector representation kayak gitu. Ya, misalkan contoh gini, kalau misalkan raja, tapi dia bukan pria, tapi dia wanita, ya dia kan termasuk ratu kayak gitu. Nah, gimana sih cara kerja dari word to vec kayak gitu ya teman-teman? Nah, ada yang namanya sliding window. Jadi, sliding window ini apa? Nah, ini adalah inputnya dan ini targetnya. Anggaplah gini,
gimana teman-teman bisa ngeprediksi kita punya kata misalkan makan. Kita pengen tahu nih kata selanjutnya apa kayak gitu. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan awalnya kita ngomong kata makan, nah biasanya umumnya kita ngomong nasi nih gitu, kata nasi. Nah, kalau misalkan sebagai contoh lagi nih, kalau misalkan kita ngomong nasi, nah nanti kata selanjutnya kita ngomong apa lagi? Kita nggak prediksi nih, kata depannya apa? Oh, kata depannya goreng kayak gitu. Nah, jadi kita nggak buat mungkin kayak data set yang baru gitu, yang bisa kita pakai buat ngelatih si model machine learning kita gitu, teman-teman. Jadi kita ngekelompokin input sama outputnya lah kayak gitu atau targetnya gitu. Misalkan makan nasi, oke, ini inputnya, ini outputnya. Nasi goreng, ini nasi ini inputnya, goreng ini outputnya, goreng ini inputnya, lezat ini outputnya kayak gitu. Nah ini bakal dipakai buat ngelatih si machine learning itu teman-teman. Nah, ada dua cara untuk, bukan dua cara, maksudnya dua langkah untuk kita ngegunain word to fact. Kita bisa pakai namanya continuous back of word. Jadi gimana caranya kita ngeprediksi kata depannya nih. Kayak misalkan saya, kemungkinan setelah kata saya itu kata apa sih? Nah, nebak nih. Nebaknya gimana sih? Nah, nanti ini sebenarnya kalau misalkan di dalam layarnya, di belakang layarnya itu tuh pakai neural network, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu ya, kayak misalkan bobot terus dikali dengan inputnya berapa, terus terus masuk ke activation layer kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman kemarin belajar deep learning, nah ini sebenarnya masuk ke deep learning, teman-teman. Saya sedang makan nasi, ini inputnya, nanti bakal dikali dengan bobotnya segala macam kayak gitu. Nah, dia itu nebak targetnya apa sih? Ternyata kalau misalkan kata saya, itu tuh depannya apa sih kayak gitu. Oke, terus ternyata dia prediksi nih. Ternyata kata saya ini kemungkinan ke depannya itu, kata depannya itu makan kayak gitu. Kalau misalnya kita ngeliat dari sini, oh ternyata benar. Kata saya kemungkinan kata depannya itu bakal jadi makan gitu. Kayak gini teman-teman. Jadi dia ngeprediksi sih berapa sebenarnya lebih ke arah ini probabilitas ya teman-teman. Jadi berapa bobotnya? Misalkan kata makan ini bobotnya lebih besar dibandingkan kata sedang, kata nasi, kata goreng kayak gitu. Nah, ini intinya kalau misalnya continuous back of word, dia itu ngeprediksi yang awalnya inputnya apa, kita pengen prediksi nih targetnya kemungkinan apa kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke skipgram. Skipgram ini apa sih? Skipgram ini adalah kita ngeprediksi yang awalnya target, kita pengen tahu nih inputnya awal apa kayak gitu. Saya pengen tahu si input makanan ini apa dari makanan kayak gitu. Sorry, targetnya apa dari input makanan ini gitu. Makan. Nah, ternyata kata makan ini inputnya itu awalnya saya. Oh, ternyata bener dong. Kalau misalnya menurut continuous back of word, ternyata saya ini kata depannya itu adalah makan. Lalu kalau kata skipgram, makan ini kata sebelumnya itu saya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kita ngecek nih, apakah benar kata makan ini sebelumnya saya. Terus ngecek lagi apakah saya ini kata sesudahnya itu adalah makan kayak gitu. Nah, nanti setelah itu, setelah diubah menjadi suatu vektor numerik kayak gitu teman-teman, kayak misalkan contohnya ini, caranya cara cari taunya gimana sih kedekatan dari si nilai-nilai ini yang di dalam vektor ini gimana sih? Nah, kita bisa pakai yang namanya Gaussian similarity kayak gitu. Nah, ini nih buat ngecek derajatnya aja sih teman-teman. Kayak misalkan semakin kecil derajatnya berarti kata ini nih mirip kayak gitu. Mobil sama kendaraan mirip. Nah, tapi kalau misalkan mobil sama pisang, nah itu kan berbeda ya teman-teman. Kalau misalkan ngecek dari sudutnya kayak gitu. Sudutnya ternyata jauh kalau misalkan kita lihat dari koordinat kartesius kayak gitu. Dari nilai vektornya kayak gitu. Ternyata mobil ini ada di sini, pisang ini ada di sini. Jauh banget gitu letaknya. Nah, sebenarnya nggak cuma Gaussian similarity, ada lagi kayak misalkan Euclidean distance. Itu tuh kalau misalkan teman-teman tahu Pythagoras, rumusnya kayak gitu. Jadi kita ngecek seberapa jauh sih mobil kendaraan ini pakai Pythagoras kayak gitu. Jadi ngecek nilai X sama Y-nya kayak gitu. Terus ngecek radiusnya gitu, R-nya gitu teman-teman. Jadi ada Gaussian similarity, terus kita bisa pakai Euclidean distance yang rumusnya itu mirip kayak Pythagoras. Atau enggak sebenarnya ada lagi satu lagi cuman aku sedikit lupa gitu. Nah, perbedaannya apa sih? Eh TF-IDF sama word to vector kayak gitu. Word to fact. Nah,
Kalau misalkan dari TF-IDF sendiri, jujur aja, kalau misalkan teman-teman ngitung manual, itu tuh bisa. Kita cepet ngitungnya lah, segala macam efektif juga gitu. Efisien lah. Terus kalau misalnya word to fact apa sih? Nah, kalau word to fact ini kelebihannya ya bisa nangkap makna gitu ya teman-teman. Misalkan tadi yang awalnya katanya sama, cuman urutannya beda. Word to fact itu bisa memahami hal tersebut. Nah, kalau TF-IDF nggak bisa tuh gitu. Dia itu ngabain urutan kata sama konteksnya teman-teman. Jadi kurang baik aja buat kata yang sama tapi urutannya beda. Nah, tapi sayangnya word to fact ini berat gitu. Dan kalau bisa sumbernya atau datasetnya itu besar. Kayak misalkan tadi ya di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi ya, aku udah bilang juga di sini bakal pakai neural network. Neural network itu kan berat banget ya. Kalau misalkan teman-teman jalanin di lokal, wah itu laptop teman-teman panas kayak gitu. Nah, ini sayangnya word to fact ini lebih baik dijalanin kayak di Google Colab aja kayak gitu. Terus habis itu ada case-nya untuk apa sih? Kasus terbaiknya untuk apa kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan type IDF, umumnya buat klasifikasi gitu. Misalkan ngecek ini termasuk orang yang sentimennya baik atau buruk kayak gitu. Atau nggak filter spam juga bisa gitu, teman-teman. Nah, kalau word to fact itu apa sih? Sistem rekomendasi. Misalkan kayak tadi ya contoh. Saya kemungkinan kata depannya itu apa? Nah, kemungkinan dia bakal ngasih rekomendasi makan gitu. Dia bakal ngeprediksi setelah kata saya itu makan gitu. Jadi sistem rekomendasi bisa juga jadi chatbot atau bisa sebenarnya bukan nge-generate teks cuma kita pengen tahu nih kalimat sorry kata depannya apa dari kata sebelumnya itu. Atau bisa dipakai buat analisis sentimen tapi yang lebih kompleks lagi kayak gitu. Nah, setelah itu kita bakal masuk ke model apa sih yang buat NLP kayak gitu. Kan kita udah ubah jadi dari vektor numerik atau suatu angka gitu, suatu numerik. Nah, setelah itu baru deh mesin bisa ngemahamin kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman di machine learning kemarin, itu kan ada istilah namanya encoding. Encoding itu kan ngubah suatu yang awalnya kata objek kategori misalkan kayak kelas A, kelas B, kelas C. Nah, itu kan kita bisa ubah jadi satu, dua, tiga kayak gitu. Kita encoding, label encoding kayak gitu. Biar si mesin ini ngamahamin datanya. Karena kan dia nggak bisa suatu teks gitu, nggak bisa suatu kata. Nah, setelah kita dapat ngelakuin fitur extraction, tadi fitur extraction atau text extraction, nah kita kan dapat nih yang ini. Yang ini bakal kita pakai nih teman-teman. Nih, yang ini bakal kita pakai buat masuk ke model machine learning. Yang ini nih. Nah, setelah itu, setelah kita punya ini, punya fitur numeriknya, kita bisa memakai model machine learning biasa doang nih teman-teman. Kayak misalkan pakai naive Bayes, pakai random forest, pakai super vector machine juga bisa gitu. Banyak gitu. Nah, aku mungkin gak bakal jelas gimana implementasi ke machine learningnya karena simple banget ya teman-teman untuk pakai machine learning ini sendiri dari yang awalnya ini sebenarnya kayak teman-teman pakai machine learning sederhana doang aja sih. Udah tinggal input sama outputnya apa, nilai Y-nya apa, udah gitu. Nah, mungkin untuk pembelajarannya cukup sekian sih teman-teman. Nah, nanti kita akan masuk ke hands on, tapi sebelum itu mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu nggak nih? Kan masih penasaran apa kayak gitu. Karena nanti kita bakal ada quiz. Nah, kuis ini masih seputar terkait tentang apa yang kita pelajarin di sini ya. Mungkin sebelum kita masuk ke hands on dan kuis, ada pertanyaan teman-teman? Biar nggak bingung nanti pas kuisnya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kayaknya nggak ada ya. Nah, kita langsung masuk ke hands on-nya aja. Nah, ini untuk hands on-nya teman-teman bisa buka ya. Tadi kan aku udah kasih link untuk slide-nya atau presentasinya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke hands on-nya teman-teman, teman-teman masuk ke Kaggle dulu. Karena kita bakal eh, Kaggle competition lagi ya. Nah, nanti dataset yang kita pakai apa sih? Nah, nanti dataset yang kita pakai yang ini nih, teman-teman. Ini aku kasih linknya dulu ya, biar enak.
Nah, teman-teman bisa buka aja di situ. Kalau bisa join, nah ini join competition, terus and understand and accept. Udah setelah itu setelah join, refresh aja. Nah, terus setelah itu datasetnya muncul nih. Nah, ada data test, ada data train. Nah, nanti data training ini bakal kita pakai buat ngelatih si mesin kita kayak gitu teman-teman atau komputer kita. Nah, aku mungkin bakal review eh, sekilas saja kali ya terkait tentang dataset ini kayak gimana gitu. Nah, dari tujuan ini kita ngeklasifikasi nih teman-teman dari sosial media. Kita pengen tahu nih eh, suatu paragraf ini, suatu komentar ini nih, itu tuh masuknya ke apakah ngarahnya ke bisnis atau ekonomi atau hiburan atau olahraga atau dia masuknya ke politik dunia gitu. Atau mungkin dia masuknya ke sains teknologi. Gitu teman-teman. Ada 4 kelas. Nah, tapi diubah menjadi suatu angka gitu karena nggak bisa diinput misalkan bisnis bisnis atau ekonomi kayak gini. Jadi harus inputnya itu suatu angka. Misalkan sebagai contoh, tadi misalkan di tes kosong ini dia masuknya ke misalkan kedua, dua itu apa? Dua itu politik dunia kayak gitu teman-teman. Nah, ini totalnya ada kalau misalkan di trennya sendiri ada 84 baris, 84 ribu baris kayak gitu. Nah, dia tuh ada labelnya dari 0 sampai 3, terus ada nilai teksnya juga gitu. Tapi nggak ada ID-nya. Nah, yang ada ID-nya itu yang test.csv ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman harus prediksi nih. Si teks ini nih, teks dari sosial media ini, dia ini termasuk apa? Apakah dia bisnis ekonomi, politik dunia, sains atau teknologi kayak gitu. Nah, terus sama dia belum ada labelnya juga nih, teman-teman tambahin kolom label gitu. Nah, contoh formatnya gimana sih? Contoh formatnya kayak gini, teman-teman. Nanti ada ID sama label gitu. Sebenarnya simpel sih, teman-teman. Gampang buat case kali ini. Nah, oke. Kita langsung download aja ya datasetnya. Kita langsung hands on juga. Coba, teman-teman sekalian coba juga ya. Ini aku udah download. Nah, kalau teman-teman download, kita masuk ke sini. Nanti teman-teman ini aja ya, bisa download IPNB-nya, misalkan ini, download IPNB-nya, terus habis itu tinggal ya udah new notebook atau upload notebook kayak gitu, ya udah sih gitu doang. Nah, dari dataset tadi ya, kita masukin ke sini teman-teman. Misalkan tadi aku kayaknya udah download juga sebelumnya, mana ya, di mana sih datasetnya, mana dia? Ini bukan deh, sorry sorry. Nah ini dia. Nah, Gede Geostet Telkom University 2026 news classification. Langsung diupload aja. Sekalian nunggu ya. Oke. Nah, setelah udah, BTW ini namanya, bentar. Harusnya classification nggak ada satunya. Habis itu kita unzip. Nah, udah di unzip, udah ada nih datasetnya teman-teman. Ada train, test, sama sample submission. Sama kayak yang di Kaggle tadi. Nah, terus di running lagi. Nah, ini mungkin aku jelasin juga ya terkait library yang kita gunain apa. Nah, kita ada pakai pandas lah. Udah umum lah ya kita pakai pandas NumPy. Nah, area ini buat regular expression. Jadi kita manipulasi si teksnya itu kayak tadi ya, noise handling gitu. Kita text cleaning atau enggak kita ngapus-ngapusin emoji atau link URL segala macam. Nah, itu bisa pakai library RE ini. Terus import string. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman buat gunain si type IDF-nya sama machine learning-nya. Nanti kita pakai naive Bayes. Teman-teman bisa nyoba sendiri ya modelnya mau pakai apa gitu. Nanti visualisasi kita pakai Matplotlib atau Seaborn.
Nah, nanti untuk pre-processingnya itu tuh kita pakai NLTK kayak gitu buat tokenisasi, stopword, sama steaming gitu. Nah, nanti jangan lupa nih download. Ini juga ini opsional sih ini buat visualisasinya biar lebih enak dilihat aja. Terus kita load datasetnya. Oh, merah ya. Nah, ini udah kita lihat ya datasetnya kayak gini. Terus habis itu kita cek lagi data tesnya. Data tesnya yang kayak gini. Terus habis itu kita coba cek nih, teman-teman. Labelnya kayak gimana sih? Terus sama distribusinya gimana gitu. Nah, dan ternyata label kosong, label satu, label 2, label 3 itu seimbang gitu. Nggak ada istilahnya namanya imbalance kayak gitu. Bagus lah datasetnya. Terus ada missing value atau enggak? Dan ternyata nggak ada missing value. Bagus nih teman-teman. Kalau misalnya ada missing value lebih baik di drop aja sih. Terus kita lihat nih, kebanyakan tuh panjang dari teksnya berapa sih? Per kata ya, per kata atau per em, huruf ya, aku juga lupa nih. Nah, misalnya paling sedikit tuh ada 100 dalam satu baris kayak gitu. Terus paling banyak ada berapa sih? Ada 1000 kata nih teman-teman kayak gitu. Nah, kita masuk ke text processing nih. Habis kita cek data yang ternyata bagus, udah baik lah kayak gitu. Nah, kita pengen masuk ke text processingnya. Tujuannya apa? Biar datanya lebih bersih lagi. Kan kayak tadi ya, ini ada i, terus ada lagi kayak kata titik ini nih sebenarnya nggak perlu gitu. Kita bisa hapus. Ini aku zoom lagi. Nah, kita investasi si steaming sama stopwordnya. Steaming ini yang tadi ya teman-teman buat yang eh, kata imbuhannya kita hapus kayak gitu. Nah, kalau stopword ini nih kata yang umum, kata yang nggak penting gitu. Kayak sebelumnya di mana ya? Nih, stopword. Di sini. Nah, sorry, filtration di filtration. Yang kata dan yang di itu mending dihapus aja gitu. Ini case-nya sama. Jadi kita ngehapus kata yang nggak penting kayak tapi ini dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Kayak misalnya again, and, are, down kayak gitu. Ini kan kata yang sering umum diucapin dalam bahasa Inggris kayak gitu. Nah, lebih baik dihapus aja gitu. Ini total ada 198 kata yang bakal dihapus. Kalau misalkan ada ya, ada it's and contohnya. Terus ada lagi sampai 198 kata. Kita running. Nah, habis ini, nah kita masuk ke cleaning text-nya nih, teman-teman. Ngebersihin teks dari emoji, hashtag, karakter khusus, lalu tokenisasi sama stop word kayak gitu, teman-teman. Sama steaming juga. Nah, kita masuk ke eh, ngubah suatu teksnya itu menjadi huruf kecil nih, teman-teman. Jadi kan misalkan ada huruf yang besar ya. Kayak misalkan contohnya ini nih, manufaktur, M-nya besar. Nah, kalau misalkan pakai lower kita bisa jadi huruf kecil gitu. Nah, yang ini pakai regex ya, teman-teman. Yang tadi aku bilang library RE, regular expression. Nah, ini nih bisa pakai misalkan kalau misalkan kalimat depannya HTTP atau www atau TPS, nah itu bakal dihapus kayak gitu, itu URL. Nah, kalau misalkan ada hashtag, nah nanti ini bakal dihapus juga. Terus habis itu nah ini emoji nih, teman-teman. Ini mungkin bisa di kopas aja atau ikutin aja. Jadi kalau misalkan emoticon kan ada banyak ya, teman-teman. Nah, ini mungkin kalau misalkan teman-teman tahu ya, ini kode emoticon kayak gitu. Kalau misalkan di ASCII karakter, tahu istilah mungkin ini contohnya kayak gini. Jadi emoji sendiri itu tuh ada karakternya juga gitu, kayak kodenya khusus gitu. Kayak misalkan kalau misalkan huruf A, nah itu masuknya kan ke heksadesimal 41 atau ini deh. Misalkan tanda kurung ini, kurung kurawal kayak gitu. Nah, kalau misalnya dalam bentuk heksadesimalnya 7D. Nah, kalau misalkan si emoji itu juga punya kodenya sendiri, teman-teman. Ini. Nanti dihapus kayak gitu. Emoji, simbol, segala macamnya itu bakal dihapus. Nah, ini kita bakal ngapus si kalimat yang nggak penting juga. Terus, nah ini juga kita bakal eh angka, angka kamu ini bakal dihapus juga. Terus ada, nah ini masuk ke tokenisasi gitu. Jadi dari yang hurufnya kalimat itu kita ubah menjadi suatu kata ya, teman-teman. Kan word tokenization, jadi suatu kata. Nah, ini stop word removal.
Dari sini kan stopword tadi kan kayak kata-kata cold, sun atau heaven ini, pokoknya kalau misalnya ada kata yang kayak tadi ini bakal dihapus teman-teman gitu. Terus masuk ke steaming. Steaming tadi ya, sang kalimat imbuhannya apa gitu. Karena kan kebetulan karena bahasa Inggris ya, mungkin imbuhannya berbeda sendiri. Nah, habis itu kita masukin lagi nih teman-teman yang apa nanti untuk proses si TF-IDF-nya, karena TF-IDF itu butuh kalimat yang nyambung kayak gini teman-teman, bukan yang pisah-pisah. Nah, terus habis itu kalimat yang misalkan ada space-nya tambahan, misalkan kayak misalkan contoh nih kayak isi settles kayak gitu. Nah, tapi ini ada spasi lagi kayak gini. Nah, kita bisa pakai nge-remove si extra white space-nya kayak gitu. Biar nggak banyak spasinya. Nah, kita running, kita running, udah. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Kayak misalkan UC settles one and round kayak gitu. Nah, UC ini kan awalnya kapital ya, originalnya kapital. Setelah kita clean, jadi kecil semua tuh teman-teman. Terus ada sweet bee stuff, Bruiter, terus kalau nggak salah ada, nah ada angka, awalnya ada angka nih. Terus sama eh m- apa sih ini slash ya, slash terus habis itu 225 nih yang kehapus, ini simbol dolar kehapus juga kayak gitu. Terus banyak sih kayak misalkan steaming, steaming dalam bahasa Inggris juga kayak gitu. Nah, habis itu nih kita ngelakuin processing ke semua datanya. Tadi kan ini contoh doang ya. Ini sekarang kita processing ke seluruh datanya teman-teman. Ini jangan lupa yang tesnya juga. Ini lumayan agak lama karena kan ada 84.000 baris ya. Jadi lumayan agak lama juga nih. Kita tunggu aja. Oke, masih running ya. Oke, lumayan agak lama ya guys. Eh, eh, Nah, oke. Ini lumayan jujur nih agak lama nih. Nah, mungkin sekalian nunggu, aku bakal ngebahas ini ya, yang lainnya, baris yang lainnya. Nah, habis itu setelah kita ngelakuin processing tadi, yang train sama tesnya, nah trainnya ini bakal kita splitting nih. Kita bakal eh, pisahin, kita bakal pisahin mana yang train, mana yang validation. Tujuannya apa? Kita ngevalidasi datanya, atau kita pengen tahu nih model kita atau cara kita nih udah bagus apa belum kayak gitu, buat ngevalidation kayak gitu. Nah, tadi kan dari teks yang udah dibersihin tadi sama labelnya apa? Labelnya kan tadi ya 0 sampai 3 itu. Nah, terus berapa sih proporsinya? Nah, untuk data validationnya sendiri tuh 20% dari total trainnya kayak gitu. Terus ini ada stratify, stratify ini apa? Stratify ini biar datanya seimbang gitu. Seimbang ini dalam artian ini ya teman-teman. Maksudnya proporsi si labelnya ini nih benar-benar seimbang, kayak 50-50 lah kayak gitu. Nah, ini untuk trainingnya 6 ini berapa ya? 67.000 ya 200. Nah, terus untuk validation setnya ini nih ada 1.600 16.800 kayak gitu. Karena ini kan 20% dari 8.004 ya 84.000 gitu. Nah, terus kita masuk ke TF-IDF-nya nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngatur ya berapa banyak sih fitur yang mau kita pakai kayak gitu. Ini lumayan agak panjang ya teman-teman, eh, kalau misalkan kita lihat dalam bentuk barisan itu panjang banget. Nih, ada 5.000 baris. Ya, mungkin aku kasih contoh kali ya, gimana sepanjang apa. Lumayan agak lama juga. Pokoknya si TF-IDF ini seperti yang tadi aku udah bahas juga. Jadi yang awalnya teks kita ubah menjadi suatu numerik kayak gitu. Dengan tadi perhitungan rumus-rumus yang tadi gitu. Nah, wah nih jujur karena panjang banget ya, jadi nggak bisa kebaca gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya,
Nah, di sini ada 67.200 baris dan 5.000 kolom. Wah, ini banyak banget kayak gitu. Ini juga, ini ada 5.000 kolom juga nih. Jadi bisa dikatakan bahwa datasetnya lumayan sekarang ya. Buat dilatih lumayan agak banyak gitu. Gitu. Agak kompleks juga karena ada 5.000 kolom. Nah, nanti setelah kita udah ngelakuin TF-IDF, yang kan awalnya kan angka ya tadi ya. Nah, habis itu udah deh, kita bisa pakai ke model machine learning. Nah, udah nih kita nge-training ini, terus habis itu kita ngelakuin prediction ya. Ternyata bagus nih kayak gitu. Terus kita pengen tahu nih, dia tuh jeleknya di mana kemungkinan. Biar kita bisa evaluasi ke model kita sama cara kita nih. Nah, dan ternyata bagusnya nggak ada yang jelek nih, teman-teman. Mungkin kayak yang kurang ketangkap aja tuh kayak 2 sama 3. 2 sama 3 itu tuh masuknya ke politik dunia sama sains teknologi. Nah, kita evaluasi deh, kenapa sih masalah terkait tentang sains teknologi, politik dunia itu tuh sering banget ke ini, ke susah ketebak kayak gitu, teman-teman. Nah, itu bisa coba evaluasi sendiri, teman-teman. Nah, setelah kita classification report, kita pengen tahu gimana sih bentukannya. Nah, setelah itu kita pengen tahu nih dalam bentuk confusion matrixnya ya. Nah, kalau misalkan dalam confusion matrix kayak gini teman-teman. Kita pengen tahu sih kenapa di kelas 2 sama 3 ini nih dia itu sering saling ketuker nih. Teman-teman kalau misalkan lihat ya, gimana sih cara nganalisis si model yang salah tangkap itu? Kayak misalkan nih, kelas hasil prediksinya ternyata dia nangkapnya kelas 2 nih. Tapi aslinya dia kelas 3 kayak gitu. Dia itu 3 awalnya kalau nggak salah kalau misalkan ini politik dunia. Nah, kalau misalkan dari data aslinya dia masuknya ke sains teknologi, tapi kenapa dia masuknya dia ngeprediksinya politik dunia gitu. Nah, ini mungkin bisa dievaluasi lagi. Kenapa sering errornya di sini nih? Dia sering salah error nih, sering ketukar kayak gitu. Nah, setelah itu baru deh eh kita kan udah nge-validation segala macam ya, awalnya udah di splitting, habis itu kita training ulang lagi nih teman-teman. Tujuannya apa? Biar si model machine learningnya ini bisa ngemahamin pola lebih banyak lagi kayak gitu. Full data trainingnya langsung gitu, nggak di splitting, nggak dipisah-pisahin lagi. Nah, udah deh. Habis itu kita prediksi si data tesnya tadi. Nah, kita ekstraksi fiturnya dulu. Yang awalnya kan sebenarnya data tesnya juga kan kotor ya teman-teman. Kayak misalkan data test tadi kan ada emoji, terus ada manufakturnya, huruf besar kayak gitu. Terus ada Al-Qaeda, ini misalkan ini nih, si ada stripnya ini bisa dihapus. Terus habis itu ada, nah setelah kita eh, eks- fitur extraction sama ngebersihin si datanya, udah bagus. Habis itu kita ngelakuin prediksi nih teman-teman. Nah ini dia nih hasil prediksinya udah dapat. Nah ternyata mereka tuh lebih sering prediksi ke em, kelas satu ya nih, kelas satu ada 9.345 data gitu. Nah, habis itu kita buat tinggal aja submissionnya. Kan dari si test prediction ini ya, ya udah kita tinggal masukin aja tadi ID-nya apa, terus habis itu ya udah deh teman-teman. Ini dia terdapat. Ini mungkin sebagai contoh kayak gini ya teman-teman submissionnya. Ini ada ID, ada label. Terus habis itu ya udah kita tinggal buat submissionnya. Kadang kan yang bakal disubmit buat Kaggle ini submissionnya gitu teman-teman. Nah, ini udah dapet submissionnya. Tinggal kita refresh aja. Udah nggak ya? Tadi mana? Nah, nih submissionnya. Kita tinggal download. Terus kita download. Udah deh. Tinggal kita submit. Nah, sebenarnya ini mirip ya kayak Kaggle Competition sebelumnya. Itu tuh pakai F1 score juga. Cuman ini kayaknya aku lupa ganti yang ini. Nanti aku ubah lagi. Ini mirip aja. Terus habis itu ya udah deh. Tinggal kita submit aja teman-teman. Gampang kok. Tadi dari sini sebenarnya teman-teman tinggal submit aja. Tinggal submit ini semuanya. Tinggal running habis itu submit aja. Udah deh. Harusnya nggak ada yang error sih.
Nah, skornya segini teman-teman. Nah, skornya 0,9523. Nah, ini akun alternatif aku nih aku nyoba sendiri. Karena kalau misalkan ini pakai akun utama takutnya kelihatan hasil jawabannya apa kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu sih teman-teman untuk gimana hands on-nya sampai ke submit Kaggle-nya kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa langsung running aja nih kayak running all. Habis running all pasti nanti bakal dapat si submission.csv-nya. Habis itu tinggal submit aja deh. Nah, cuman untuk penugasan ke depannya itu teman-teman kalau bisa bedain ya. Kayak misalkan aku kan pakai Knife Bias, coba teman-teman pakai logistic regression atau enggak pakai random forest atau enggak pakai XGBoost gitu. Dibedain aja sih teman-teman. Gitu. Ini ada error nggak? Kayaknya sih nggak ada error ya, aman. Teman-teman bisa langsung eh, nah, dan tinggal running aja segala macam. Udah sih kayak gitu. Nah, mungkin aku nggak bahas sedikit ya terkait tentang ini Kaggle competitionnya juga. Jadi teman-teman itu nanti bakal join ini ke Kaggle competition ini per individu ya teman-teman. Satu orang doang. Terus habis itu submitnya berapa kali sehari? Submitnya itu tuh 5 kali sehari maksimal ya. Jadi teman-teman mau submit mau enggak tuh bebas terserah teman-teman. Kalau misalkan mau submit silakan mau enggak ya udah nggak apa-apa. Cuma kalau bisa teman-teman submit karena itu menjadi poin penilaian juga buat kita gitu. Nah, nanti skornya di sini teman-teman bisa ngecek sendiri. Nah, untuk bobotnya ini untuk data publiknya itu 30%. Ini untuk si publiknya. Nah, nanti untuk hasil private-nya ini bakal muncul tanggal 15, sorry, 14 tapi jam 23.59 gitu. Jadi tengah malam tanggal 14 Maret kayak gitu. Nanti bakal muncul sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kalau bisa teman-teman diusahain peringkat ini ya, 5 besar atau ya kalau bisa jadi juara lah kayak gitu. Karena itu bakal jadi penilaian tambahan juga kalau misalkan teman-teman juara. Gitu sih teman-teman. Mungkin kayaknya segitu aja ya. Materi itu sama hands-on-nya juga. Nah, dari sini mungkin teman-teman ada pertanyaan kah? Mungkin sebelum kita masuk ke quiz. Tunggu, wait, sabar. Ayo teman-teman, kayak buat tugasnya ini gimana kayak gitu. Silakan. Nih. Ayo teman-teman, dibandingkan nanti takutnya bingung pas penugasan atau gimana. Oh ya, untuk penugasannya ini ya, selain submit Kaggle, nanti juga ada submit notebook juga, kayak study group kemarin, gitu. Apakah ada pertanyaan, guys? Ayo, ayo. Ini sepi ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, mungkin kita masuk ke sesi kuis aja kali ya. Ini kuisnya lumayan agak sedikit susah, tapi nggak banget. Aku matiin dulu ya share screen-nya. Wait, bentar ya guys. Wait. Leaderboard. Oke, start aja kali ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih teman-teman. Bisa langsung join aja ya. Nah, itu dia.
Ayo, kita pakai quizzes kalau nggak salah. Nah, itu join aja. Sebelum kita mulai mungkin ada pertanyaan dulu nggak nih? Biar buat make sure lagi sama eh mungkin teman-teman penasaran kayak gitu. Ayo join 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 guys. Ini partisipan original. Ada Denny, mantap Denny. Oke guys, ini baru Denny nih. Ya masa nggak ada yang join kah? NLP siapa lagi? Siapa lagi nih? Ada Raul. Ayo lagi. Ayo baru tiga nih. Nice. Ada Raihan Sarip. Ada Farid Kedinginan. Siap. Nggak ada suaranya ya? Ini mungkin sambil. Oke. Guys, ini masih sedikit nih. Ada Raffi. Gila, Raffi. Ini reconnecting nih, emang namanya reconnecting atau gimana ya? Ya guys, ini dari banyaknya peserta baru 7 nih yang masuk. Itu yang namanya NLP sama reconnecting boleh ganti nggak sih? Buat ini eh mempermudah penilaian aja ya. Ayo guys. Terusan nih. Oke. Yuk join guys. 8 dari berapa ya? Berarti ada 13 ya. 13 peserta. Ayo guys. Dua lagi deh, dua lagi. Biar 10. Ayolah, bulatin ke atas saya. Oke, kayaknya karena nggak ada juga ya. Kita juga untuk mempersingkat waktu juga. Kita langsung mulai aja ya. Oke, go. Siap-siap ya guys. Silahkan nih jawab apa. Jujur ini 10 detik dong ya teman-teman. Jadi cepat-cepat kalau bisa. Oke. Nah, gila keren banget ini. Ini mana sih? Ini Soulboard nih.
Nah, ini dia. Jadi, apa tujuan teman dari language processing? Ya, membuat mesin memahami bahasa manusia kayak gitu. Nah, ada 3 orang ya yang nggak submit. Jujur emang cepat sih 10 detik. Oke, kita next lagi. Oke, ayo guys cepet-cepetan ya. Dalam workflow NLP, tahap setelah processing adalah deployment, ekstraksi fitur, evaluasi, visualisasi. Si jujur ini 3 doang. Eh, 5 ya yang submitnya. Yang ini jawab. Oke, jadi ada ekstraksi fitur ya teman-teman. Jadi tahap setelah processing adalah fitur extraction atau ekstraksi fitur kayak gitu. Oke, kita langsung next question aja yuk. Nah, tadi ya, scaffolding bertujuan untuk mengubah teks menjadi huruf kecil kah? Menghapus stop word kah? Menghapuskan kata? Menghapus angka? Gila, keren banget dah. Tapi, let's go. Kita next question. Jadi bener ya teman-teman, mengubah teks menjadi huruf kecil. Nah, organization adalah proses menghitung frekuensi data, mengubah teks menjadi angka, memecah kalimat menjadi unit kecil, atau menghapus tanda baca. Nice, gila Denny. Oke, kita next question aja. Perbedaan utama steaming dan limitation apa? Apakah steaming berbasis kamus dan limitation tidak? Atau limitation memberikan kata ke bentuk baku atau steaming lebih aktif secara linguistik? Gila, keren banget dah. Denny masih memegang juara ya. Oke, kita next question aja. Nah, FIDF mengukur jumlah dokumen, kemiripan antar dokumen, panjang kalimat, atau frekuensi kata dalam dokumen. Udah bener semua lagi. Oke, next question aja. Siap-siap. IDF akan bernilai kecil jika kata sering muncul di banyak dokumen, kata jarang muncul, dokumen sangat panjang, kata unik. Nice, gila. Benar ya teman-teman, kalau misalkan nilai IDF itu semakin kecil nilainya, nah maka itu katanya sering muncul gitu. Nah, kalau kata yang sering muncul itu nggak baik sebenarnya teman-teman. Katanya kurang unik. Gitu. Makanya kenapa ada stop word buat ngehapus sih kalimat yang umum. Nah, functionality digunakan untuk kemiripan dua vektor kah, mengukur panjang dokumen, menghitung frekuensi data, menentukan class output. Benar, tapi sayang banget ya, sisa yang lain nggak ngejawab. That's oke lah. Setelah fitur extraction, data akan berbentuk apa nih? Apakah teks mentah, gambar, representasi numerik, atau audio nih? Nice, udah pinter-pinter banget dah. Oke, ini last question ya teman-teman. Oke, siap-siap nih. Kalau nggak salah di question terakhir lumayan agak panjang. Jadi siap-siap ya. Cepat-cepatan. Jika sebuah kata muncul di hampir semua dokumen dalam korpus besar, maka dalam skema TF-IDF, kata tersebut akan memiliki bobot yang paling besar kah? Memiliki bobot mendekati nol kah? Kalau diangkat otomatis, nol sebagai identitas penting. Yuh, oke. Gila, congrats untuk Denny, Raffi, dan Raul karena sudah menjadi juara di quiz kali ini. Oke, ini banyak yang ini ya, yang keliru ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah memiliki bobot mendekati nol ya, teman-teman. Nah, kan jika sebuah kata muncul di hampir semua dokumen dalam korpus, nah, korpus itu tadi ya banyaknya baris. Jadi kalau makin katanya sering muncul kan jadi umum ya.
jadi nggak bagus gitu katanya. Jadinya kenapa bobotnya itu makin kecil atau makin jelek gitu. Nah, itu teman-teman. Korpus itu tadi ya, banyaknya kalimat gitu dalam barisan dianggap sebagai entitas penting. Gak, teman-teman, nggak penting malah. Kalau misalnya makin munculnya banyak, itu makin nggak penting gitu. Nah, mungkin kongres ya untuk nih Ancision. Oke. Denny, Raffi, dan Raul karena telah menjadi juara ya pada kuis kali ini. Screenshot dulu. Oke, gila. Nah, eh, aku izin screenshot. Nice, gila. Congrats ya untuk teman-teman tadi yang udah peringkat tiga besar. Nanti itu akan jadi poin penilaian juga dan ada potensi untuk menjadi super member juga ya teman-teman. Jadi congrats ya untuk tadi ya teman-teman yang juara dan terima kasih juga untuk teman-teman yang bisa hadir dalam kegiatan study group machine learning ini. Dan sebelum aku nutup study group kali ini, mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak? Kayak masih ada kebingungan atau nanti ke depannya gimana kayak gitu. Mungkin ada yang mau tanya, ayo di chat aja nggak masalah. Ayo teman-teman, 16:05 kalau misalnya nggak ada yang nanya, mungkin aku udahin aja. Ayo, oke, nggak ada yang nanya kah? Karena emang nggak ada yang nanya juga. Jadi mungkin em, untuk study group kali ini mungkin cukup sekian aja teman-teman untuk mentoring. Dari aku sendiri mungkin mengucapin terima kasih banyak dan semangat ya untuk teman-teman ke depannya.